Tahukah para sahabat sedulur bahwa bangsa jin juga ikut tawasul, ikut maulid, ikut ngaji, ikut zikir. Mereka ikut di berbagai ritual ibadah ya, seperti manusia pada umumnya melakukan ritual ibadah melalui zikir, tawasul, maulid, tahlil dan lain sebagainya tentang nilai-nilai ritual ibadah. Jadi mereka juga tidak ketinggalan seperti halnya kita bangsa manusia, bahwa mereka juga sama ikut ibadah. Saya ngomong begini itu karena pengalaman pribadi ya. Ketika kita sudah dibukakan oleh Gusti Allah tentang hijab atau penghalang, tapi melalui energi ya, atau kepakaan batin namanya. Jadi setiap kita itu pasti, jika ritual ibadah kita yang bertambah atau spiritual kita yang semakin tinggi, itu Allah akan membukakan hijab demi hijab untuk mengenal makhluk-makhluk yang lainnya yang dinamakan makhluk gaib. Jadi kadangnya ada banyak orang-orang awam salah dalam memahami persepsi atau pemahaman pengetahuan mereka. Disangkanya bahwa ketika kita sudah mengenal sebuah energi, sebuah bisikan jin, kemudian kita bisa melihat berbagai bangsa jin melalui kepekaannya, disangkanya mereka hebat atau merasa sudah sakti atau sudah berilmu tinggi. Padahal bukan itu tujuannya. Jadi itu hanyalah perjalanan, karena setiap kita ini adalah perjalanan. Jadi kita ini berjalan, semua berjalan. Walaupun berbeda-beda, tapi tujuannya mungkin sama ya, kalau benar. Wallahu alam. Jadi setiap manusia siapapun dia, ketika masuk di wilayah spiritual khususnya, sedikit demi sedikit mereka belajar entah melalui gurunya, entah melalui genetik keilmuannya. Itu mereka ketika berhasil dengan niat yang murni, tulus, ikhlas, akan dibukakan hijab sedikit demi sedikit, entah itu kepekaan batin, merasakan sebuah energi. Bahkan orang yang awam sama sekali itu mereka juga merasakan namanya energi, kadang merinding, kadang sesuatu yang mungkin belum pernah dialami di luar nalar atau nurul. Jadi setiap makhluk yang bernama manusia itu mengalami sesuatu yang mungkin belum pernah ia rasakan, tapi mereka tidak bisa mengungkapkan atau tidak bisa untuk menerjemahkan, atau mereka tidak bisa ngomong, atau sesuatu yang mungkin tidak bisa dikatakan atau diomongkan atau dibicarakan namanya. Jadi setiap kita yang sedang belajar berspiritual itu pastinya akan melalui fase demi fase, akan menemui atau mengenal yang namanya hal-hal gaib, sesuatu yang tidak pernah dialami, entah melalui ngimpi, entah melalui ya lagi terjaga ya, contohnya lagi tawasul, lagi maulid, lagi zikir, entah lagi apapun ritual ibadah, mereka itu selalu ada di sekitar kita, dan mereka juga ikut berdoa, ikut tawasul, ikut maulid, zikir, tahlil, tahmid, rotib dan lain sebagainya. Mereka itu ikut. Tapi apa ya, ini diambil dari pengalaman pribadi saya. Jadi setiap kali melakukan ritual ibadah, ketika lagi tawasul, entah lagi zikir, mereka, bagi awam itu mereka ngerasa terganggu, bahkan mungkin merasa takut ya, ketika ada kehadiran angin, ada kehadiran sosok yang membuat berisik, budah gitu, bikin kaget. Itu berbagai macam gangguan dari mereka. Mungkin jin-jin yang nggak ngerasa tenang atau tujuannya hanya untuk mengganggu ya, sehingga seorang ini yang sedang zikir malam khususnya, mereka akan mungkin ketakutannya, ada yang aneh, kemudian ngobrol pada teman-temannya, begana bla bla bla, begini. Itu semua pengalaman pribadi. Jadi setiap kita itu pasti mempunyai pengalaman yang namanya di luar nulur, di luar nalar, atau dimensi lain, kegaiban, metafisik, namanya mbak, supranatural.
yang pastinya setiap kita itu pasti merasakan, mengalami dan menyaksikan mungkin yang namanya gaib. Hanya saja versinya yang berbeda, pengalamannya yang berbeda, mungkin pemahamannya yang kurang dimengerti atau kurang tahu. Jadi pemahamannya aja mungkin mereka selalu bertanya apa tadi. Mungkin begitu sama seperti saya dulu ya. Jadi sering sekali dijumpai, ditemukan atau dikenalkan. Semua itu adalah sebuah perjalanan. Allah itu kenalkan makhluk selain daripada manusia. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Gusti Allah ya. Jadi hamba atau orang manusia yang sedang belajar spiritual, dari awam sampai mereka itu benar-benar murni, tulus menjalani ritual ibadah tersebut, mereka sedikit demi sedikit Allah izinkan, terus dikasih bonus atau hadiah kepekaan batin namanya. Kadang penafsiran, pemahaman, jadi resepsi atau apalah itu namanya, pasti berbeda-beda pandangan, pendapat, dan pemahamannya mungkin ya. Itu sebenarnya pengalaman pribadi yang mungkin kalau kitanya kuat nggak diomongin, tapi kalau nggak kuat biasanya diobrolin, diomongin, di iklan. Saya bertemu ini, saya bertemu itu, saya bertemu begana dan begini dan lain sebagainya. Mungkin setiap kita itu mengalami, entah bermimpi siapa sosok yang dicintai, guru yang dicintai contohnya, atau sosok-sosok alim ulama yang dulu mungkin ya. Semua itu pasti ada yang mengalami, dan pastinya kita dikenalkan oleh sosok-sosok yang mungkin yang namanya di luar nalar, sesuatu yang belum pernah terjadi atau di dimensi lain. Ada yang dalam keadaan terjaga, mereka merasakan melalui energi, melalui kepekaan batin, mereka mendengarkan jin lagi berzikir, mereka mendengarkan salam dari bangsa jin, mereka merasakan dari energi ataupun aura dari bangsa jin itu sendiri. Ada jin yang negatif, adapun energi jin yang negatif dan positif. Dan hawa dari energi jin tersebut itu beda-beda. Hawa manusia yang ngamukan, yang cepat marah, mudah marah, itu ya begitu hawanya panas. Kalau jin yang positif ya mungkin hawanya panas tapi agak adem-adem sedikit. Ana maning bae. Ini sekedar berbagi cerita tentang pengalaman pribadi ketika belajar dan terus belajar. Sampai sekarang pun saya masih belajar, hanya berbagi cerita tentang pengalaman pribadi ketika ya mengikuti ritual-ritual ibadah. Itu sering sekali menemukan hal-hal yang mungkin dinamakan dimensi lain atau makhluk gaib. Jadi selain ada makhluk yang di alam dunia ini, ada juga yang di alam gaib namanya, alam yang mungkin kita tidak bisa dipandang oleh mata, tapi bisa dipandang oleh mata batin. Dan mungkin para sedulur sahabat juga mungkin ada sedikitnya pengalaman-pengalaman yang aneh, mungkin bertanya-tanya, entah dari lagi zikir, lagi tawasul, lagi maulid, entah apa, lagi saking semangatnya itu pasti mungkin ada sedikitnya pengalaman apa ya itu begana dan begini, mungkin kita tidak paham, tidak mengerti, tidak tahu, baik di alam mimpi ataupun lagi terjaga. Itulah, jadi lagi zikir malam. Semua ini pastinya maksud semua yang kita alami sampai saat ini. Mungkin kita pun kadang tadi saya juga pernah mimpi ini, mimpi aneh, mimpi begini dan mimpi begitu. Saya juga di sana merasakan begana dan begini, bla bla dan lain sebagainya. Padahal itu semua tidak lain adalah dari diri kita semua. Semakin kita ini murni dalam ibadah, dalam hati lillahi ta'ala, tidak ada yang lain di hati kita kecuali hanya Allah, itu semakin bersih diri kita, itu semakin banyaknya hijab-hijab yang terbuka. Jadi semakin kita ini peka terhadap dunia-dunia yang tak kasat mata, intinya begitu. Kalau di dunia praktisi supranatural, ilmu hikmah katakanlah, ilmu itu hikmah seperti apa, jadi wah udah hebat, udah sakti, udah keren, udah bisa ngobrol sama jin, bisa
mediumisasi, bisa ngobrol, tarik batu dan lain sebagainya. Padahal itu bukan ke situ larinya. Ana maning bae. Contoh lah, jadi tayangan-tayangan tonton zaman sekarang itu banyak sekali tuh kayak Gus-Gus, Ustadz-ustadz, terus bukan ada begini sampai nama gelarnya sampai kemana-mana. Itu sebenarnya dunia entertain, mereka itu menjual produk atau produk yang diisi iklan. Jadi semua hanya tontonan hiburan yang mungkin muatannya adalah sebuah ya peragaan saja. Mungkin ceritanya ada terus diperagakan oleh mereka bahwasanya dukun santet lah, begana dan begini. Karena berbagai macam karangan cerita itu mereka jadikan sebuah film, sinetron ataupun drama dan sandiwara dan lain sebagainya. Intinya begitu. Jadi pada intinya kita itu tidak ada yang sakti, tidak ada yang hebat, tidak ada yang kuat, tidak ada yang wah luar biasa, tidak. Semua sama. Soal rasa manusia itu sama. Seperti contohnya rasa perut lapar, itu perasa kita ini. Lapar ya, rasa sakit kepala, sakit gigi, sakit telinga, sakit jantung, sakit kaki, itu sama, rasa sakitnya sama. Nggak ada yang berbeda, namanya sakit ya udah satu, sakit, rasa sakit, apalagi sakit hati, ana maning bae. Jadi begitu para sahabat sedulur, yang namanya soal rasa itu sama, tapi mungkin beritanya saja yang kita jalani setiap hari itu beda-beda, dari sini dari situ. Jadi setiap yang kita hadapi itu adalah pelajaran atau kita belajar, baik mereka dari kalangan yang buruk atau yang baik, itu mereka adalah guru untuk kita belajar. Gitu para sahabat sedulur. Bagi saya yang bukan ini ya menilai tontonan gaib-gaib begitu, tidak ada nilai di situ, entah positif atau negatif. Intinya mereka itu mencari nama gelar dan mencari cuan atau mencari uang. Intinya di situ. Untuk apa ya? Untuk soal manfaatnya nggak tahu lah, mungkin setiap kita mempunyai pendapat pandangan yang berbeda-beda. Intinya jangan menelan mentah-mentah yang sumbernya dari media, karena yang terlihat nyata belum tentu benar kata orang tadi di sana. Maning mbak di hiburan saja loh. Jadi pengalaman pribadi ya, ketika lagi ritual ibadah, kita itu sering merasakan ada yang mereka itu uluk salam seperti assalamualaikum. Saya jawab waalaikumsalam, saya mau ikut tawasul silakan. Terus kadang ada rombongan jin ikut, saya mau ikut tawasul silakan kata saya. Terus ada lagi rombongan saya mau ikut ngaji silakan. Jadi banyak sekali bisikan yang mereka itu sangat sopan santun, ingin ya mungkin ingin ikut tawasul, ingin ikut maulid katanya, ikut zikir dan lain sebagainya. Kadang walaupun lagi sholat juga mereka ada di belakang kita ikut sholat. Begitu, itulah bangsa jin. Kalau di ilmu kerkodamannya itu namanya kodam saya katanya. Maning mbak, saya nggak ngerti kodam. Maning mbak. Intinya itulah Allah menciptakan jin dan manusia. Kita mengimani, kita yakin dan percaya bahwa Allah itu menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Jadi itulah bahwasanya kita itu yakin dan percaya bahwa Allah menciptakan jin. Jadi dibuktikan oleh diri kita sendiri bahwa jin juga beribadah sama seperti manusia, mengabdi kepada Allah gitu. Maning baik, bukan untuk hebat-hebatan, sakti-saktian, wah saya nih berpengalaman lebih tinggi. Karena setiap forum manapun, setiap perkumpulan apapun, setiap lagi ada apa aja kumpul, kalau ngobrol soal kehebatan ilmu pasti pengennya tinggi-tinggian, seolah tidak mau ketinggalan, pengen meninggikan diri, tapi seolah tawadu ya, tawadu tapi di sininya pengennya tinggi, dilihat tinggi gitu. Jadi tawadu untuk meninggikan diri, bukan tawadu yang sebenarnya tawadu rendah, takut malu kepada Allah dan Rasul, tapi mereka itu tawadunya pura-pura. Maning bae. Jadi soal ngobrol kehebatan kesaktian, biasanya orang itu paling unggul-unggulan, nggak mau ketinggalan atau terlewat sedikit pun. Mereka, saya nih hebat, kuat, saya nih pengalaman bla bla bla, jin maning bae. Padahal setiap orang itu merasakan hal itu, dan bahkan mereka mungkin melupakan, tidak mau ngobrol, banyak loh. Jadi soal ini bukan untuk hebat-hebatan, sebenarnya untuk pengalaman rohani kita dan Allah, bukan untuk di ngobrol dan mendoktrin orang, bodoh-bodohin orang. Sekian dan terima kasih. Ini cerita pribadi ya, hanya sekedar berbagi cerita. Silakan kalau ada jenengan punya cerita pengalaman pribadi tentang gaib, dimensi lain, silakan tinggal komen-komen aja, pasti mengalami hal-hal yang demikian. Begitu para sahabat sedulur.